089, aku tidak akan mengingatnya. Kiki segera melangkah memasuki apartemennya setelah keluar dari lift. Dengan menggunakan kunci magnetiknya Kiki membuka pintu tersebut kemudian menutupnya lagi. Kiki masuk ke dalam kamarnya dan menghempaskan tubuhnya di atas pembaringan. Dia menangis terseduh-seduh. Ya Tuhan, jangan ada lagi yang mengungkit siapa aku. Aku bahkan tidak bisa menjawab siapa kedua orang tuaku, pikirnya sambil menangis. Air matanya mengucur deras di kedua pipinya dan kali ini dia tidak bisa menahannya lagi. Luka lama kembali menganga dengan lebar. Saat ini dia sudah kuat, dan tidak akan ada lagi yang mampu menyakiti dirinya. Kiki menangis terseduh-seduh, di atas pembaringan yang dingin tanpa pelukan orang-orang yang paling dia cintai. Mereka bahkan menghilang di dalam memori Kiki dan Kiki dapat merasakan kalau ibu dan ayah yang selama ini ada di dalam kehidupan setiap orang, bagi Kiki itu hanyalah ilusi. Ilusi yang memberikan kebahagiaan sesaat saja. Kemudian Kiki bangkit dan duduk serta memeluk tubuhnya sendiri yang bergetar hebat. Tidak apa-apa, nak. Kamu pasti kuat, jangan biarkan kesedihan menguasai kamu. Kamu mampu bertahan, ingat dulu kamu sudah pernah dibuang tetapi sekarang tidak akan ada lagi yang membuangmu. Tidak satu pun, percayalah dan serahkan hidupmu kepada Yang Kuasa, bisik Kiki dengan sedih. Hicks. Aku bahkan sudah melupakan bagaimana rasanya terlahir dari seorang ibu. Aku melupakan ciuman dan kasih sayang seorang ibu. Aku lupa kalau aku terlahir dari rahim seorang ibu. Mengapa? Apa salahku? Bisik Kiki dengan sedih. Kiki kemudian menangis melampiaskan rasa sakit yang terus saja menderanya. Lubang itu kini semakin menganga dan bahkan kini mulai berdarah. Kiki bahkan meletakkan telapak tangannya di atas dadanya agar nyeri yang dia rasakan semakin berkurang. Tiba-tiba terdengar suara bel dari luar, Kiki mengabaikannya. Tetapi bel itu terus saja berdering dan tidak dipedulikannya sama sekali. Kiki saat ini enggan untuk berdiri dan membuka pintu apartemennya. Tetapi suara bel itu terus saja mengganggu Kiki dan akhirnya Kiki harus mengalah. Astaga, siapa sih itu? Pikir Kiki. Kiki terpaksa keluar dari kamarnya untuk membuka pintu depan. Dia terkejut ternyata di sana telah berdiri Justin dan kedua pria asing itu. Kiki bahkan terpana sesaat melihat kedatangan mereka. Dia akhirnya sadar, dan tidak menyukai kedatangan mereka. Kemudian dia ingin menutup pintu itu kembali tetapi Justin menahan daun pintu itu agar tidak tertutup kembali. Ki, biarkan kami masuk. Aku mohon Ki, pinta Justin. Justin melihat wajah Kiki yang sembab karena air mata, dan bahkan rambutnya pun kusut masai. Justin merasa kalau Kiki sekarang sedang bersedih. Dia menatap Kiki dengan nada memohon. Please Ki, biarkan kami masuk. Kamu harus mendengarkan penjelasanku, mengapa mereka aku ajak kemari. Aku janji mereka tidak akan menyakitimu, janji Justin kepada Kiki. Kiki kemudian menatap ke arah Justin, karena dia tahu Justin sudah banyak membantunya dan dia tahu Justinlah yang mempercayai dia terlebih dahulu untuk menjadi seorang model. Walaupun dia memiliki banyak tawaran tetapi tidak ada seeksklusif Sonia namun dia bersyukur masih dapat membiayai kehidupannya sendiri. Astaga, Ki, apakah kamu tidak mempercayai aku? Tanya Justin lagi. Kiki akhirnya mengalah dan membuka lebar pintu masuknya, dia membiarkan ketiga orang itu masuk ke dalam apartemennya. Silahkan masuk, katanya dengan sopan. Dia kemudian mempersilahkan mereka untuk duduk di kursi sofa depan, dan akhirnya Kiki duduk di sana. Maafkan aku tidak menyuguhkan minuman apapun karena aku sekarang tidak sedang dalam kondisi untuk menjamu tamu, katanya dengan datar. Christian dan Arthur saling berpandangan dengan bingung, bahkan Christian mengatakan kalimat yang membuat Justin dan Kiki semakin tidak mengerti. Arthur, kamu lihat, apakah aku salah? Bahkan sikapnya juga, tanya Christian dengan bingung. Arthur juga sama terpananya dengan Christian, bahkan mereka menatap Kiki dengan tatapan bingung. Grandpa, Arthur, kalian sebenarnya sedang apa? Aku tidak pernah melihat kalian bertindak seperti ini. Apakah kalian pikun dalam waktu bersamaan? Tindakan kalian berdua sudah seperti pria tua yang kehilangan kewarasannya, kata Justin terus terang. Pendidikan yang dia terima selama di Amerika memungkinkan dia untuk mengkritik orang yang lebih tua darinya. Sementara Kiki semakin heran dan tidak mampu untuk mengkritik tamunya berhubung usia mereka sudah senior. Grandpa, panggil Justin dengan tidak sabaran. Christian tidak mempedulikan Justin, matanya tetap menatap Kiki. Kali ini dia melihat Kiki seperti melihat hantu. Ya Tuhan, kamu mengingatkan aku dengannya. Bisiknya tanpa sadar. Siapa Grandpa? Siapa yang Anda maksudkan? Tanyanya lagi.
Christian dan Arthur masih terpaku melihat ke arah Kiki, mereka tidak mendengarkan perkataan Justin. Arthur, kamu lihat, aku seperti melihatnya kembali. Oh Arthur, apa yang harus aku lakukan? Ujar Christian tiba-tiba. Justin yang tidak mengerti mengapa kedua pria tua yang duduk di hadapannya seperti terhipnotis dengan wajah Kiki. Dengan kesal, Justin berdiri dari kursinya kemudian berjalan mendekat ke arah Kiki dan akhirnya berdiri tepat di belakang Kiki. Sehingga Kiki menghilang di balik tubuh Justin. Sementara itu Justin segera menjentikan jempol dan jari tengahnya meminta kedua pria tua tersebut untuk menatapnya kembali. Awas Justin, minggir, bentak Christian marah. Tidak sebelum kalian berhenti menatap kekasihku. Tolak Justin dengan tegas. Apa? Siapa kekasihmu? Tanya Kiki heran. Dia mendorong tubuh Justin agar menjauh darinya dan menatap Justin kembali. Katakan kepadaku Justin, apa maksud perkataanmu? Siapa yang menjadi kekasihmu? Tanya Kiki bingung. Ini semua karena Grandpa, bisiknya tajam ke arah Christian. Justin menatap Christian dengan kesal, karena tanpa disadarinya dia telah membuka rahasianya sendiri kepada Kiki. Mengapa salah Grandpa? Bukannya kamu yang mengatakannya sendiri? Tanya Christian heran. Ini bukan waktu yang tepat untuk mengatakannya. Tukas Justin kesal. Kalau begitu katakan saja sekarang. Untuk apa menunggu lagi? Bukankah ini waktu yang tepat, dia sekarang ada di hadapanmu bukan? Tanya Christian. What? Apakah Anda masih sehat Grandpa? Sama sekali tidak romantik, jadi jangan memintaku untuk melakukannya sekarang, kata Justin jengah. Kapan lagi? Jangan memilih waktu, sudah pasti dia ingin mendengar langsung dari mulutmu, tugas Christian tanpa merasa bersalah sedikitpun. Kiki semakin kesal melihat dua orang pria dengan perawakan asing dan Justin membicarakan dia tanpa memikirkan dia sekarang berada di hadapan mereka. Dia segera berdiri dan mendorong tubuh Justin ke samping. Halo, kalian ini, semuanya sangat menyebalkan. Sebaiknya kalian segera keluar dari tempat ini. Tukas Kiki dengan kesal. Kiki tunggu, maafkan aku memang jatuh cinta kepadamu, tetapi para pria tua ini memaksaku untuk mengatakannya kepadamu sekarang. Walaupun tempat ini bukanlah tempat yang romantis, aku berharap kamu bersedia menjadi kekasihku, katanya kembali. Kiki terlihat bingung karena permintaan Justin dan terlihat sangat aneh. Cukup Justin, jangan membuat aku sakit kepala, sudah cukup masalahku. Maafkan aku tuan, bukannya aku tidak sopan tetapi kalian benar-benar membuat hariku semakin berat. Anda menuntut statusku dengan melihat latar belakangku sementara cucu Anda menyatakan cintanya kepadaku. Astaga, apa aku sudah gila? Jangan menambah beban hidupku tuan. Aku tidak sanggup berada di antara kalian bertiga, jadi aku mohon segera tinggalkan aku dan aku tidak akan mengingat kejadian hari ini, katanya kembali. Apa? Tidak mengingat kejadian hari ini? Tanya Arthur cemas. Bab 090, Orang Aneh. Arthur menatap Kiki dengan heran, karena tidak dapat dipungkiri kalau Kiki telah membuat hati ketiga pria yang berdiri di hadapannya terlihat emosional. Hanya saja dengan bentuk yang berbeda, Justin dengan cintanya sementara kedua orang lagi penuh dengan misteri. Kiki kemudian terduduk dengan bingung, dia bahkan mengusap rambutnya dengan kesal. Cukup, katanya dengan wajah kesal. Jangan pernah kalian memasuki hidupku lagi. Aku sudah tidak sanggup menghadapinya, biarkan aku sendiri. Termasuk kamu Justin. Sekarang juga aku mohon segera keluar dari sini, kata Kiki kembali. Wajahnya semakin kusut, akibat tingkah laku Justin dan para pria berwajah asing di depannya. Kiki kemudian berdiri dan meninggalkan mereka di sana. Tolong pergi, kalian sudah tahu di mana letak pintu keluarnya, usirnya secara halus. Dia segera memasuki kamar tidur dan membiarkan mereka bertiga melongo menatap kepergiannya, kemudian terdengar anak kunci diputar. Kiki meninggalkan mereka tanpa memberikan kesempatan kepada mereka untuk berbicara lagi. Dengan kesal Kiki mencoba memahami maksud mereka tetapi bukannya tambah mengerti tetapi malah membuat kepalanya tambah pusing. Bagaimana ini Grandpa? Aku kan sudah meminta kepada Grandpa, biarkan aku yang berbicara, kata Justin kesal. Dia menyalahkan Christian karena Christian telah mendahului Justin untuk menjelaskan perasaannya kepada Kiki. Bahkan Christian sama sekali tidak peduli dengan Justin. Padahal sebelum masuk tadi, Justin telah memperingati Christian agar dia dan Arthur tidak berbicara sama sekali. Grandpa, padahal tadi sebelum masuk kemari Anda sudah berjanji untuk tidak menyampaikan apapun tetapi malah Anda membuat suasana menjadi tidak terkendali seperti ini, kata Justin dengan kecewa. Maaf Justin, bukan maksud Grandpa membuat kamu kecewa tetapi Grandpa tidak sanggup untuk menahan Grandpa sendiri.
Kiki, perempuan tadi benar-benar telah membuat Granva kehilangan akal sehat. Dia telah membangkitkan memori di dalam diri Granva, kenangan akan seseorang, kata Christian sendu. Granva jangan mengada-ngada. Bagaimana mungkin Kiki bisa membangkitkan memori seseorang di dalam diri Granva? Atau ini hanya akal-akalan Granva saja untuk memisahkan kami berdua? Apa Granva pikir dia itu wanita pembohong seperti Sela? Dia berbeda Granva, dia bukan wanita materialistis. Bahkan aku saja belum menyatakan cintaku, ucap Justin kesal. Kiki yang berada di dalam kamar, mendengar semua pembicaraan mereka. Dia segera menutup telinganya dan tidak ingin mendengarkan pembicaraan orang aneh yang masih saja bercokol di ruang tamunya. Astaga, mengapa mereka tidak keluar dari apartemenku ini? Mereka bahkan membahas aku di rumahku sendiri. Apa tidak aneh? Bahkan mereka mengucapkannya dengan suara keras. Aku tidak tahan menghadapi mereka, bukan aku bermaksud kurang ajar. Seumur hidupku bukan hanya ibuku yang mencampakkanku, tetapi aku bahkan tidak tahu siapa ayahku. Seingatku aku tidak pernah memanggil seorang pria dengan papa, bisiknya sedih. Kiki menarik nafasnya lagi karena mendengar suara Justin yang keras sedang berdebat dengan Christian. Granva seharusnya menghargai privasiku, maafkan aku kalau Granva tersinggung tetapi aku mohon ini hal penting bagiku seharusnya Granva lebih simpati kepadaku, kata Justin dengan kecewa. Anak muda, masalah Granva jauh lebih penting dari masalahmu sendiri. Jadi Granva mohon janganlah egois, katanya dengan tegas. Arthur melihat perdebatan di antara mereka berdua dan hanya bisa menarik nafasnya dengan kesal. Tuan C dan Tuan J, sampai kapan kalian akan berdebat seperti ini? Kalau aku di posisi Nona Kiki, maka aku memahami kalau dia bersembunyi dan menghilang dari kalian berdua, kata Arthur dengan santai. Arthur, apa maksudmu? Sudah pasti kamu tidak sama dengan Kiki, kamu pikir aku akan menyukaimu? Tanya Justin. Arthur hanya menggaruk kepalanya dengan bingung. Sudah pasti aku tidak sama dengan Nona Kiki, tidak mungkin bukan? Tanyanya heran. Sudah cukup, perkiraanku benarkan Arthur. Kamu melihat Nona Kiki mirip siapa? Jawab Arthur apa pemikiranku salah? Tanya Christian kembali. Tidak Tuan, tetapi perkiraan Tuan memang benar. Bagaimana mungkin? Bukankah kita sudah menemukannya? Tanya Arthur kembali. Ada apa sebenarnya? Kiki mirip dengan siapa? Mengapa kalian mengincar Kiki? Tanya Justin kembali. Justin mulai cemas. Apa Granva mengetahuinya? Pikir Justin cemas. Ada apa sebenarnya? Kiki mirip dengan siapa? Tanya Justin mulai curiga. Christian kemudian terdiam mendengar pertanyaan Justin, sampai akhirnya Kiki yang mendengarkan semua perkataan mereka keluar dari kamarnya dan kini menatap Christian dengan heran. Kiki juga merasa penasaran dengan ucapan Christian dari dalam kamar. Akhirnya Nona, Anda keluar juga dari kamar, kata Christian dengan senang. Christian kembali menatap Kiki dengan tatapan penuh makna, dan akhirnya dia meminta agar Kiki duduk dan mendengarkan penjelasan dari dirinya. Sebaiknya Nona duduk dulu, dan tenangkan diri Nona. Setelah itu aku akan menjelaskan pemikiran kami berdua, bukankah begitu Arthur? Tanyanya lagi. Arthur segera menatap wajah Christian dan menganggukkan kepalanya. Baiklah aku akan tenang, tetapi aku ini mirip siapa menurut Tuan? Tanya Kiki kembali. Sebelum aku menjawabnya, bolehkah aku tahu siapa nama kedua orang tuamu? Tanya Christian kembali. Terlihat wajah penolakan dari Kiki, karena dia tidak ingin mengungkit masa lalunya. Kepada siapapun termasuk kepada Christian. Tuan, maafkan saya. Jangan paksa saya untuk mengatakannya karena aku tidak menginginkannya. Kalau Tuan ingin mengatakannya silahkan, tetapi jika tidak itu juga merupakan hak Tuan sendiri, katanya lagi. Christian memandang Arthur kembali. Hanya ini yang berbeda Arthur, keras kepala. Kalau ini dia lebih mirip Spring bukan? Tanyanya kembali. Dek. Seketika Justin terhenyak mendengar jawaban Christian, namun dia tidak ingin mengatakan apapun kepada Christian. Spring, pikir Kiki. Kiki menatap heran ke arah mereka, karena dia tidak memahami maksud dari Christian sama sekali. Entah bagaimana Kiki merasa kalau semua yang dikatakan Christian memiliki hubungan dengannya. Granva, jangan asal menebak, tidak baik didengar orang lain, kata Justin membela Kiki. Loh, Granva tidak menyinggung Nona Kiki bukan? Tanya Christian heran. Christian bahkan menatap wajah Justin dengan tatapan heran karena dia tidak menyangka Justin begitu sensitif. Aduh, aku mohon, jangan berdebat lagi, ujar Kiki sambil memijat kepalanya yang mulai sakit. Kiki frustasi mendengar perdebatan mereka,
Kali ini dia memejamkan matanya karena tidak sanggup menghadapi perdebatan terus-menerus yang terjadi di hadapannya. Aku mohon, sudah hentikan perdebatan ini. Aku merasa tidak mempunyai hubungan dengan Anda semuanya, jadi sebaiknya kita sudahi masalah ini dan tinggalkan aku sendiri, kata Kiki kembali. Baik, kami akan meninggalkan Nona. Tetapi aku yakin kamu mempunyai hubungan denganku, kata Christian mantap. Bahkan Justin hanya diam dan tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun, karena dia mencurigai Christian mengetahui sesuatu. Kalau begitu kami permisi, dan kamu Justin sekarang juga kamu harus mengikuti aku. Kamu harus memberikan penjelasan kepadaku tentang banyak hal, semuanya. Tidak ada sedikit pun yang tertinggal. Kamu paham itu? Tanya Christian. Justin terlihat gelisah mendengar ucapan Christian sementara Kiki menatap Christian dengan tegas, dan menolak permintaannya. Silakan Tuan, tetapi tidak dengan Justin. Dia juga harus menjelaskan sesuatu kepadaku, kata Kiki. Tentang apa? Tanya Justin heran. Bab 091, Rebutan. Christian balas menatap Kiki, mereka sama-sama keras kepala. Tidak ada yang mau mengalah. Kalau sudah begini situasinya, Nona Kiki lebih mirip Tuan daripada Nona Spring, kata Arthur dengan lugas. Christian melirik menatap Arthur dengan kesal, tetapi Arthur sama sekali tidak mempedulikannya. Bahkan Arthur tidak terlihat takut sama sekali, Arthur bahkan sengaja berbicara kepada Justin. Lihat Tuan Muda, bukankah mereka berdua sangat mirip? Tanya Arthur. Christian dan Kiki akhirnya menatap Arthur. Mirip, tanya Kiki dan Christian serempak. Mereka terlihat tidak senang sama sekali, bahkan mereka berpikir Arthur sengaja melakukannya karena tidak ada yang mau mengalah. Bagaimana rasanya menjadi rebutan Tuan? Bisik Arthur tanpa mempedulikan lirikan tajam dari Christian. Justin segera memperhatikan mereka berdua. Aku tidak akan pernah membuka kartuku sendiri, batinnya kembali. Justin mengernyitkan dahinya berharap dia akan segera memecahkan masalah ini tanpa harus menceritakan apapun kepada Christian. Arthur, bagaimana kalau kita mencari jalan tengah saja? Bisik Justin kembali. Arthur menatap Justin dan menatapnya dengan penuh curiga. Apa Tuan ingin melarikan diri? Tuan ingin menyembunyikan kebenaran cerita ini dari Tuan Christian? Tanya Arthur. Jangan berpikiran aneh Arthur. Kamu ini sama seperti Grandpa, selalu saja mencurigai orang lain. Kebenaran apa? Apa kamu pikir ini cerita misteri? Tanya Justin berpura-pura polos. Apa benar Tuan sama sekali tidak tahu? Bagaimana sebenarnya Nona Sonia dan Nona Kiki? Apakah mereka sengaja menukar posisi mereka? Mengapa Nona Audi sama sekali tidak menyadarinya? Anda benar-benar tidak tahu? Tanya Arthur kembali. Justin terdiam karena dia tidak menyangka Arthur akan mencurigainya. Aku tahu Tuan bekerja sama dengan siapa, jangan berpura-pura tidak tahu, bisik Arthur. Justin menatap Arthur dengan mata membelalak, tetapi kemudian dia kembali seperti bersikap biasa dan seolah-olah tidak terpengaruh dengan ucapan Arthur. Sementara itu Kiki dan Christian tetap bersikeras mempertahankan pendapatnya masing-masing. Tidak bisa Tuan, Justin harus di sini dan menjelaskannya kepadaku sekarang juga, kata Kiki. Dia masih saja bersikeras dan tidak ingin mengalah kepada Christian. Justin kembali menatap Arthur yang tersenyum licik. Arthur, sejak kapan kamu mengetahuinya? Tanya Justin. Sejak awal, sebaiknya kita memberitahukan kepada mereka kebenarannya Tuan Muda. Mereka berhak mengetahuinya, bisik Arthur. Apa kamu sudah memberitahukannya kepada Grandpa? Tanya Justin cemas. Sudah pasti tidak Tuan. Aku tidak akan memberitahukannya, kata Arthur kemudian. Benar, kalau tidak kepalamu dan kepalaku bisa hilang, ancam Justin dengan ngeri. Arthur bahkan sampai meraba lehernya sendiri. Dia sama sekali tidak ingin melakukan kesalahan, ancaman Justin saja sudah membuat dia ngeri. Bagaimana sekarang? Apakah kita akan memberitahukan kepada mereka? Bisik Arthur lagi. Ya, tetapi jangan menyinggung tentang aku dan orang yang bekerja sama denganku, ancam Justin kembali. Justin sebenarnya tidak berani mengancam Arthur karena badannya jauh lebih besar, tetapi Justin lebih takut dengan ancaman orang yang bekerja sama dengannya. Tuan, Nona, tunggu sebentar. Mengapa kalian tidak bekerja sama saja? Tanyanya berpura-pura heran. Arthur segera menatap mereka dengan cerdik, karena dia ingin membuka rahasia Kiki malam ini. Bagaimanapun Arthur berharap semuanya bisa lebih jelas sekarang, karena dia juga sudah mengetahui latar belakang Kiki dan Sonia dari detektif swasta.
Tetapi masih belum bisa dipastikan siapa sebenarnya anak Audi sebenarnya. Tuan, Anda harus mendengarkan ucapan cucu Anda sendiri, kata Arthur tiba-tiba. Seketika kedua orang itu menatap Arthur dengan heran. Siapa cucuku? Tanya Christian heran. Kiki segera menatap wajah Arthur dan melihatnya dengan tatapan tidak mengerti. Apa maksud Tuan? Tanya Kiki. Kalian memang memiliki hubungan, kata Arthur. Jangan bertele-tele Arthur. Cucu dari mana? Tanya Christian kembali. Dari Nona Spring. Bukankah anak Nona Audi sama dengan cucu Tuan bukan? Tanyanya lagi. Bukankah begitu Nona Kiki? Anda adalah anak dari Nona Audi yang sebenarnya bukan Nona Sonia. Aku sekarang merasa yakin, Anda mengenali ibu Anda sendiri tetapi Anda sama sekali tidak ingin memberitahukannya. Kata Arthur sok pintar. Arthur bahkan memilih kumisnya dengan penuh gaya, dan berharap Christian dan Kiki memintanya mau menjelaskan maksud yang sebenarnya. Sekarang Arthur merasa penting bagi kedua orang itu. Astaga Tuan, Anda jangan menyampaikan kabar yang belum jelas, elak Kiki kembali. Arthur tersenyum memandangnya. Aku tahu Anda belum berdamai dengan masa lalu Anda bukan? Jadi Anda bersikap seperti ini, kata Arthur. Kiki menarik napasnya dan tidak berharap Arthur mengorek masa lalunya yang kelam. Kiki bahkan tidak ingin berjumpa dengan wanita yang melahirkannya. Aku tidak akan mendengarkan penjelasanmu demikian juga dengan Tuan Christian, benar begitu Tuan? Tanya Kiki senewan. Kiki ingin mendapatkan dukungan Christian agar Arthur tidak menceritakannya. Tetapi harapan Kiki tidaklah sesuai dengan keinginannya. Bahkan Christian meminta Arthur agar menceritakannya. Sekarang juga kamu ceritakan kepadaku Arthur. Aku tidak ingin kamu menyembunyikan apapun dariku. Perintah Christian. Arthur mengangguk senang, karena dia akan menceritakannya dengan senang hati. Baiklah kalau begitu. Aku akan menceritakannya kepada Tuan, kata Arthur dengan tersenyum. Sementara Kiki masih saja meminta kepada Arthur agar tidak menceritakannya sama sekali. Tuan, tolong tidak menceritakannya, karena bisa saja info yang Tuan dapatkan salah, kata Kiki cemas. Tenang saja Nona, aku tidak akan menyakiti Nona, katanya dengan tenang. Kiki akhirnya diam dan pasrah menerima kalau Arthur menceritakan masa lalunya kepada Christian. Baiklah Tuan, sekarang aku akan mengenalkan anak Nona Audi yang sebenarnya. Nona Kiki, katanya dengan bangga karena dia orang pertama yang menyebutkannya kepada dunia. Apa maksudmu Arthur? Jangan permainkan aku, tidak mungkin rasanya Spring tidak menyadari kalau dia salah menentukan anaknya sendiri. Apa kamu pikir Spring itu bodoh? Tanya Christian heran. Christian tidak menyangka kalau Arthur akan sebodoh itu menarik kesimpulan, karena dia tahu Audi tidak mungkin salah. Christian yakin Audi adalah wanita cerdas, terbukti dia mampu menjalankan usaha Christian yang dilimpahkan kepadanya. Tuan, tunggu sebentar, aku dari tadi terus saja mendengar Anda mengatakan Spring. Siapa Spring yang Anda maksudkan? Tanya Kiki lagi. Christian terdiam sesaat, kemudian dia menjawab pertanyaan Kiki. Spring, aku yakin kamu sudah mengenalnya, karena Sonia temanmu ternyata putri Spring bukan? Tanyanya. Apa? Spring adalah Nona Audi? Tanya Kiki heran. Iya, benar. Ada apa? Tanya Christian heran. Wajah Kiki terlihat memucat, karena Christian menyebut nama Audi. Justin dan Arthur, mereka semua menatapnya. Lihat, saya yakin kalau sebenarnya Nona Kiki sudah mengetahui semuanya. Hanya saja dia tidak ingin memberitahukannya, kata Arthur lagi. Justin sependapat dengan Arthur, hanya saja apa yang dikatakan oleh Arthur membuat Justin semakin cemas. Ada apa? Tanya Arthur heran. Aku merasa cemas dengan penolakan Kiki, bagaimana ini? Bisik Justin kembali. Serahkan saja kepadaku Tuan, kita harus membuat segalanya menjadi terang benderang. Aku akan mencari cara untuk mengungkapkan semua perasaan Nona Kiki, dia tidak akan bisa melepaskan dirinya. Santai saja, kata Arthur kembali. Justin menatap Arthur kembali. Bagaimana caranya Arthur? Tanya Justin kembali. Set, jangan sampai mereka mendengarnya, bisik Arthur kembali. Bab 092, mengapa harus dia? Audi segera menjumpai Sonia, karena dia tahu sejak semalaman Sonia terus saja menolak perjodohan antara dia dengan anak sahabat Christian. Bahkan pagi ini Christian telah membuat janji untuk pertemuan mereka, dengan menyebut salah satu hotel kenamaan Christian, dan meminta agar Sonia mau mengikuti keinginannya. Tok, tok, tok. Audi mengetuk pintu kamar Sonia, terdengar sahutan dari dalam mempersilahkan masuk. Kamu sudah siap Sonia? Tanya Audi sambil melongokkan kepalanya dari balik pintu. Mama,
Silahkan masuk Ma, kata Sonia kemudian. Audi akhirnya memasuki kamar Sonia, dan melihat penampilan Sonia yang cantik. Wah, anak mama cantik sekali. Baju ini sangat cocok sekali di tubuhmu, puji Audi lagi. Sonia memang terlihat cantik dengan gaun warna hijau lumut dengan potongan yang sangat sederhana. Walaupun sederhana namun terkesan mewah karena keluaran dari salah satu brand terkenal. Sudah cantik Ma? Tanya Sonia kembali. Sudah pasti cantik, Mama yakin kamu memakai apa saja juga cantik, puji Audi kembali. Ada rasa bangga di dalam diri Audi melihat kecantikan Sonia, selain cantik Sonia juga memiliki tubuh yang selalu diidamkan setiap wanita. Ayo, kamu harus berangkat sekarang juga. Mama takut nanti kamu akan terlambat, bisik Audi sambil menarik tangan Sonia agar segera berangkat. Sonia sengaja memperlambat semuanya karena dia masih enggan mengikuti perjodohan yang telah diatur oleh Christian. Namun Sonia tidak berani menolak secara terang-terangan. Padahal sepanjang malam dia berusaha meyakinkan Audi untuk tidak mengikuti keinginan Christian. Namun Audi juga tidak berdaya menolaknya karena dia merasa tidak mau menolak keinginan Christian yang sudah dianggapnya sebagai ayah kandungnya sendiri. Ayo Sonia, kita harus segera berangkat. Kalau tidak kita akan telat, bisiknya lagi. Mama ikut juga, tanya Sonia dengan senang. Audi menggelengkan kepalanya, dan mengatakan dia hanya mengantar Sonia sampai di teras depan saja. Selebihnya Sonia harus berangkat sendiri. Mama ikut saja ya, pinta Sonia kembali. Sonia terlihat enggan berangkat sendiri karena dia merencanakan akan mengabaikan pria itu dan Audi akan dijadikannya sebagai teman mengobrol. Ayo dong Ma, pinta Sonia kembali. Bukankah kamu akan pacaran? Mama pasti akan mengganggu acara kalian berdua. Sebaiknya kamu saja yang menemuinya ya, katanya lagi. Sonia tidak dapat membujuk Audi untuk ikut bersamanya, sehingga dia merasa kecewa. Jangan cemberut dong, bukankah kamu akan menemui calon pacarmu? Goda Audi sambil tersenyum. Kemudian dia mencubit pipi Sonia dengan gemas. Ayo Mama antarkan sampai pintu gerbang, katanya sambil menggandeng tangan Sonia agar mengikutinya segera. Sonia akhirnya mengalah dan mengambil tas kecil yang senada dengan pakaiannya, dan sudah pasti semuanya bermerek karena Audi sudah mengisi seluruh lemari pakaian Sonia dengan barang-barang mewah. Sambil menggandeng tangan Sonia, Audi segera mengajak Sonia agar segera berangkat. Sonia pun tidak kuasa menolak keinginan Audi. Sepanjang perjalanan wajah Sonia terlihat cemberut karena tidak ingin menjumpai calon pria yang akan mendampingi hidupnya. Ketika mereka tiba di hotel di mana terletak restoran tempat pertemuan mereka, karena Christian telah mempersiapkannya. Hotel ini lagi, astaga! Bisik Sonia semakin kesal. Sonia teringat pria menyebalkan yang mereka tabrak, ketika baru pulang dari pemotretan. Karena kesalnya bahkan Sonia tidak memperhatikan alamat yang dia tuju, karena supir pasti akan membawanya ke sana tanpa harus bersusah payah untuk mengingatnya. Dasar pria gila, aku tidak ingin berjumpa dengannya lagi, pikir Sonia kembali. Sonia berharap kalau dia tidak akan berjumpa dengan pria aneh itu lagi. Dengan mempercepat langkahnya dia segera menuju restoran di mana Christian ingin dia menemui pria tersebut. Ayo Sonia kamu pasti bisa melakukannya. Bisiknya lagi. Dia menarik nafasnya sebelum masuk ke dalam restoran tersebut, karena akan segera menemui pria yang akan menjadi calon pendampingnya. Di mana dia? Pikir Sonia dengan kesal. Dia melihat kiri dan kanannya, mencari sosok pria yang akan menjadi calon pendampingnya. Tetapi tidak satu orang pun ada di dalam restoran tersebut, bahkan salah satu dari pegawainya malah menatap Sonia dengan heran. Maaf Nona, restoran ini sudah direservasi. Jadi kami tidak melayani tamu lain, katanya dengan hormat. Sonia heran dengan pernyataan pegawai restoran tersebut, karena dia mengingat jelas restoran yang disebutkan oleh Christian. Tapi aku diminta kemari, kata Sonia heran. Kamu diminta kemari, terdengar suara dari arah pojok belakang. Sonia segera membalikkan tubuhnya dan melihat ke arah suara itu, ternyata dia tidak menyadari ada seorang pemuda duduk di pojok. Sonia memicingkan matanya karena dia merasa mengenal suara tersebut. Oleh siapa? Tanya suara itu lagi. Kali ini pemilik suara itu mendekat ke arah Kiki dan berjalan mendekatinya. Kamu? Tanya Sonia heran. Iya aku. Ada apa? Mengapa kamu terkejut? Tanya pria tersebut. Anu, kamu pria itu bukan? Tanya Sonia kembali. Kamu melupakan aku. Dasar wanita sombong. Anu, kamu menyebut namaku dengan itu. Rafael, panggil namaku dengan Rafael. Apa kamu tidak dapat mengingatnya sama sekali? Serang Rafael dengan marah. Cukup,
Aku tidak mempunyai banyak waktu untuk berdebat denganmu lagi. Aku sedang menunggu seseorang, kata Sonia. Dia berjalan menjauhi Rafael dan duduk di salah satu kursi menghadap jendela besar. Sonia menatap jam di pergelangan tangannya. Aduh, mengapa pria itu tidak datang juga? Apakah dia membatalkan pertemuan kami? Tanya Sonia kembali. Sementara itu seorang pria parubaya memasuki ruangan tersebut. Kamu Sonia bukan? Cucunya Christian? Wah, rupanya kalian memang berjodoh, ucap Lukas. Sonia melihat ke arah pria itu, dahinya mengernyit heran. Jadi Anda adalah teman Grenva? Tanya Sonia terkejut. Benar, Grenvamu adalah sahabatku sejak muda. Syukurlah kalian berdua sudah saling mengenal, kalau tidak bagaimana mungkin aku mengenalkan kalian berdua. Hahaha, kata Lukas tertawa lucu. Jalinan jodoh kalian memang luar biasa, Papa tidak menyangka kalau kalian ternyata saling mengenal, kata Lukas. Dia tersenyum, tetapi Sonia yakin Lukas berbohong pada saat itu. Sonia tahu kalau sebenarnya Lukas yang mengatur semua ini. Aku yakin Tuan Lukas berbohong, dia pasti mengetahui sesuatu. Dan dia tidak ingin menceritakan yang sebenarnya kepada kami, pikir Sonia kembali. Sonia sama sekali tidak ingin memperlihatkan kecurigaannya kepada Christian. Loh, apa dia wanita yang Papa maksudkan? Tanya Rafael. Iya, sekarang kamu sudah paham maksud Papa bukan? Tanya Lukas kepada Rafael. Benar dugaanku. Tuan Lukas sudah mengetahui kalau aku adalah cucu Grenva, dia sudah mengakuinya tadi. Dasar anak dan ayah sama-sama licik, pikir Sonia kesal. Bagaimana Rafael, sekarang kamu setuju bukan? Papa akan meninggalkan kalian berdua, kata Lukas sambil tersenyum. Tunggu Tuan, panggil Sonia sopan. Jangan panggil Tuan, panggil saja Papa sama seperti Rafael, kata Lukas dengan percaya diri. Papa, bukankah Anda teman Grenva? Bukankah saya seharusnya memanggil Anda Grenva juga? Tanyanya dengan dingin.